Rahasia 19. Pak Darmawan selalu menyalahkan putri kecilnya atas kematian sang istri. Jika istrinya tidak keras kepala ingin memberinya keturunan, pasti beliau tidak akan kehilangan wanita yang dicintai. Itulah yang mengakibatkan Pak Darmawan sangat benci akan anak kandungnya sendiri, merasa gara-gara putrinya istri yang sangat dicintai pergi meninggalkannya. Sedangkan Bu Fani sendiri merupakan sahabat dari almarhumah. Sebelum meninggal, almarhumah berpesan agar menjaga putri dan suaminya karena tahu suaminya pasti akan sangat rapuh atas kepergiannya. Almarhumah menderita sakit langka di mana tubuhnya alergi hamil, sudah diwanti-wanti dokter agar jangan melakukan pembuahan, sangat berisiko akan kesehatannya dan bahkan bisa lebih fatal lagi, nyawa si ibu menjadi taruhannya. Pak Darmawan sama sekali tidak menuntut anak, hidup bersama istrinya sudah merupakan anugerah terbesar. Namun, hati nurani keibuannya membutakan istri beliau ingin sekali merasakan menjadi seorang ibu meski hanya sekejap, tanpa memikirkan bagaimana nanti hati suaminya jika ia pergi. Seandainya dia diberi kesempatan, maka tugasnya selesai jika ia sudah memberinya satu saja keturunan untuk suaminya dan mimpi yang lama dipendam akan menjadi nyata. Tanpa sepengetahuan Pak Darmawan, almarhumah tidak lagi meminum pil kontrasepsi sampai ia benar-benar dinyatakan hamil. 3 bulan akhirnya impiannya terwujud banding terbalik dengan suaminya yang ada hanya ketakutan dan kecemasan. Mimpi buruk menghampiri mereka, tubuh kurus lemah mulai terlihat, tubuhnya menolak segala minuman dan makanan. Dokter menyarankan agar tidak menyelamatkan bayi akan berdampak buruk pada kesehatan si ibu, tapi istri tetap kekeh ingin mempertahankan dan meminta untuk memilih anak mereka jika ada kemungkinan terburuk. Pak Darmawan menggeleng, istri terus memaksa agar beliau mau berjanji. Karena terus-terusan didesak janji tak pasti, akhirnya keluar senyum lebar bahagia terukir di wajah kurusnya. Hamil dengan usia kandungan 2 bulan, dia sudah diharuskan standby di rumah sakit untuk memantau terus kesehatannya. Dan tibalah waktu yang ditakutkan, tubuhnya tidak lagi bertahan, dokter meminta agar memilih salah satu dari mereka. Awalnya suaminya memilih mengingkari janji, tapi tangan si istri yang sudah dari semalam tidak sadarkan diri meremas kuat telapak tangan beliau sampai terasa sakit. Terlihat pula di sana air mata menetes di pelupuk mata ibu hamil tersebut yang terus memejamkan mata, membuat hati Pak Darmawan semakin perih. Dengan terpaksa dan berat hati dia menepati janji. Ibunya Fanya dalam tidur selalu berharap diizinkan untuk bisa melihat putrinya sebentar saja sebelum pergi. Doanya terkabul 3 jam sebelum operasi, beliau sadar terlihat jauh lebih sehat, bahagia meski masih hanya bisa berbaring saja. Banyak saudara yang datang silih berganti termasuk sahabatnya Bu Fani. Dipegang tangan sahabat di hadapan suami meminta jikalau beliau tidak bisa diselamatkan, beliau berharap temannya tersebut sudi merawat putri kecilnya seperti buah hatinya sendiri. Seandainya takdir berkata lain, tolong Fen jaga putri kami. Rawat dia. Hust, kamu itu lo ngomong apa? Kamu lo sudah sehat terate. Jangan ngomong sembarang. Seandainya Fen, seandainya. Jangan ngaco. Tidak ada kata seandainya, kalian akan membesarkan anak kalian sendiri. Aku sibuk. Iya kalian, mengulangi ucapan sahabatnya seraya tersenyum. Erate. Udah kamu ini berisik banget. Sudah sana. Aku mau berduaan sama suamiku. Mengganggu saja. Selama operasi berlangsung, Ratih masih terlihat semangat menyambut buah hati dan tiba ia diizinkan menjadi wanita seutuhnya, merasakan sensasi menjadi ibu sesungguhnya. Mematahkan vonis dokter jika ia tidak akan bertahan, kebahagiaan menyelimuti keduanya dan keluarga, begitu pula dokter dan perawat yang merawat beliau selama ini. Dan kesehatannya terus berangsur membaik, dia pula sudah mulai bisa duduk meski tidak bisa lama. Asinya melimpah ruah, dengan semangat ia tampung untuk disimpan saat si kecil sudah puas asi. Entah kenapa hatinya selalu berkata buat jaga-jaga ingin menyediakan banyak-banyak ASI untuk si kecil, padahal putri kecilnya sudah kualah ASI yang diberikannya langsung. 2 minggu sudah mereka merasakan kebahagiaan sebagai orang tua dan diperbolehkan kembali ke rumah sejak seminggu lalu. Namun, sore harinya tiba-tiba Ratih merasakan pusing dan suhu badan naik, puncaknya tengah malam suhu badannya terus meningkat hingga ibu muda tersebut menggigil kedinginan. Suami dan keluarga langsung membawa ke rumah sakit, tapi istrinya memberontak minta kembali ke rumah, tidak mau jauh dari buah hati. Memohon agar suaminya mau mengantarkannya pulang meski sudah dibujuk nanti bayi mereka yang bernama Fanya Nur Azizah akan menyusul ke rumah sakit. Karena terus didesak, dokter pun meminta agar beliau membawa saja putrinya ke rumah sakit. Pak Darmawan meminta ibu mertua supaya mengantarkan putri mereka yang masih saja menangis sejak sore tadi. Setelah bayinya datang dipeluk Fanya kecil dari samping yang tengah tertidur lelap. Panasnya sama sekali tidak turun meski obat sudah dimasukkan ke dalam tubuh. Dokter memeriksa semuanya dalam kondisi baik, tidak ada penyakit serius yang perlu dikhawatirkan termasuk bekas operasi cecernya kemarin. Mendengar itu beliau sedikit tenang, dielus rambut hitam istrinya yang sudah tidak lagi terbungkus hijab seperti biasa. Bibir membalas senyum istrinya yang terakhir sebelum Ratih kembali menunduk memandang putri cantiknya. Sampai akhirnya terdengar suara lirih wanitanya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, lalu tidak ditemukan lagi pergerakan di tubuh istrinya.
Sejak saat itulah dunia beliau runtuh tak berbekas menyalahkan si buah hati atas kepergian istri tercinta. Meski berat mereka berdua menjalankan amanah almarhumah sebelum menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Membesarkan putri tunggal mereka, harusnya bersama tapi nyatanya beliau sendiri. Setelah menikah sama sekali Pak Darmawan enggan menyentuh, sikapnya berubah 180 derajat. Yang dulu penyayang, sabar dan bertanggung jawab sekarang menjadi pemarah, cuek tidak mau lagi bekerja. Bahkan suara tangisan putrinya sendiri bisa memancing amarah beliau. Di depan buah hati yang masih kecil seringkali merampas uang hasil peras keringat istrinya, tidak peduli lagi bagaimana nasib anak istri sebagai penanggung jawab. Puncaknya saat Fanya berusia 10 tahun kebencian anak yang dititipkan almarhum istri akibat ulah beliau semakin besar setelah mengetahui ayahnya sudah menikah lagi dengan wanita lain dan pergi dari rumah tidak pernah lagi kembali. Hanya surat perceraian yang datang ke rumah untuk si ibu. Pak Darmawan seakan berjumpa kembali dengan istrinya yang telah lama tiada setelah kepulangan ipar dari tanah rantau yang tak lain tak bukan saudara kembar almarhum sahabat Bu Fani yang selama ini tinggal ikut ayahnya di pulau seberang. Mereka memutuskan menikah tanpa restu anak istri beliau, mata sudah dibutakan sosok palsu almarhum sang istri. Namun, sikapnya sangat bertolak belakang dulu istrinya lemah lembut penurut, pakaiannya juga tertutup. Tidak seperti saudara kembarnya yang keras, berpakaian terbuka banyak menuntut sampai-sampai tidak mengizinkan bertemu dengan putrinya lagi.